Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita berada di Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, hari-hari terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yaitu hari Jumat. Kemudian terkumpul kebaikan yang kedua, kita berada di bulan yang paling mulia, yakni bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mari kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Paling tidak ibu bapak, kemuliaan pada subuh hari ini kita mendapatkan 3 kemuliaan yang terkumpul. Pertama, kita hadir dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah ini dalam sebuah riwayat dikatakan siapa yang datang melaksanakan salat subuh berjamaah maka pahalanya sama seakan-akan dia melaksanakan salat malam sepanjang malam. Itu kemuliaan salat subuh berjamaah. Dan bahkan ada kemuliaan bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini kemarin menarik, saya ditanya di RRI ketika saya ceramah zuhur, bagaimana sebenarnya memahami pahala itu Ustaz? Saya bilang, kalau kita mau memahami tentang pahala, pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan iman, bukan pendekatan akal. Kenapa? Pahala tidak nampak di depan mata kita. Apa di antara Bapak Ibu pernah ada yang lihat pahala? Halo ibu-ibu, pernah lihat pahala ibu? Tidak pernah ya. Dosa pun demikian, tidak pernah kita lihat. Maka untuk memahami pahala dan dosa, kita harus melakukan pendekatan iman untuk memahaminya. Itulah sebabnya ketika Rasulullah janjikan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha, tidak bisa diukur dengan akal kita. Makanya ketika seseorang dijanji dengan pahala, tidak banyak orang yang terlalu yakin karena tidak nampak. Coba bayangkan, itu 2 rakaat sebelum subuh, berarti kita siapa yang lebih kaya daripada kita? Tidak ada lebih hebat daripada kita, tidak ada yang lebih kaya daripada kita. Tapi berapa banyak orang yang bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Beda kira-kira kalau diumumkan, saudara-saudara sekalian, siapapun yang hadir di masjid melaksanakan salat subuh, maka masing-masing orang akan diberikan uang 500.000. Pertanyaan saya, ada yang hadir apa tidak? Kalau perlu bermalam di masjid. Karena beda pendekatannya Bapak Ibu. Kemuliaan yang kedua, kita duduk sejenak menghadiri majelis zikir atau majelis ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menuju sebuah majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalan bagi dia ke surga. Dan yang ketiga, kita hadir dalam sebuah majelis zikir. Jadi setelah selesai salat subuh kita berzikir kepada Allah sambil mendengarkan nasihat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan kita semua di hadapan malaikatnya. Izin insyaallah tema yang saya ingin sampaikan pada kesempatan subuh hari ini adalah jalan menuju surga. Kenapa tema ini perlu diangkat? Karena doa yang paling sering kita ucapkan pada saat Ramadan ini adalah dalam bentuk zikir dan doa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini doa yang paling sering kita ucapkan. Paling tidak intinya adalah kita minta kepada Allah akan ridho dan surganya, dan kita dihindarkan kita dari siksa nerakanya. Jadi cita-cita tertinggi kita adalah masuk surga. Mau masuk surga apa tidak Bapak Ibu? Mau apa mau banget? Mau sekarang apa nanti? Alhamdulillah, sebuah kemuliaan yang hadir di sini semua calon penghuni surga, calon penghuni surga semua. Nabi sudah jamin garansi seluruh umat Rasul masuk surga. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga, kata Nabi. Sayangnya hadis ini masih ada sambungannya, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat pun pada heran, ya Rasul, mayyaba ya Rasul, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku masuk surga, wa man asani faqad aba, dan siapa yang mendurhakaiku dia tidak mau masuk surga. Kan kalau ditanya mau masuk surga mau, ditanya lagi mau masuk surga mau, tanya lagi mau masuk surga mau, tapi kalau ditanya salat subuh Jaki tidak.
Mau masuk surga tapi tidak mau sholat. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Nah, ada sebuah hadis yang cukup pendek yang menjadi zikir harian kita. Ini menjadi garansi kita untuk masuk ke dalam surga dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula." Perhatikan kalimat terakhirnya, wajabat lahul jannah, pasti dia masuk ke dalam surga. Ini 3 kunci masuk ke dalam surga. Dan ini menjadi zikir bagi kita, zikir pagi petang Bapak Ibu. Jadi kalau selesai salat subuh, baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ketika dibaca pada pagi hari 3 kali, andai kata Allah takdirkan kita meninggal dunia pada siang harinya, Allah ridho pada kita dan insya Allah surga tempatnya. Ketika dibaca pada sore hari 3 kali, dan andai kata Allah takdirkan kita meninggal dunia pada malam harinya, Allah ridho dan surga tempatnya. Ini makanya jadikan ini amalan harian. Tapi ketika kita ingin meraih apa yang kita doakan kepada Allah, harus ada upaya-upaya untuk bagaimana terkabulnya sebuah doa. Termasuk ketika minta surga. Maka kunci surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang rela Allah sebagai Tuhannya? Pertama, berarti ketika kita mengatakan rela Allah sebagai Tuhan saya, berarti kita meniadakan adanya Rabb, adanya Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Kita menghindarkan diri kita dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Kesyirikan itu menduakan Allah. Maaf, khusus nih ibu-ibu saya mau tanya. Halo ibu-ibu. Saya tanya Ki, kalau diduakan suami sakit tidak? Sakitnya di mana Ibu? Di belakang. Ibu, kalau diduakan suami sakit apalagi Allah. Allah murka kalau Allah diduakan. Minta sama Allah, minta juga di tempat keramat. Minta juga di kuburan. Minta juga selain daripada Allah. Allah murka ketika kita mendoakan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal bukankah dalam setiap salat, komitmen kita adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah dan hanya kepadamu saya beristi'anah. Di sini ada adab yang diajarkan oleh Allah. Kalau mau doa-doa kita dikabulkan Allah, perkuat dulu ibadah baru minta. Jangan terbalik. Banyak orang panjang sekali doanya, baru salatnya cuma 2 kali setahun. Idul Fitri mau Idul Adha. Begitu berdoa cerewet sekali, semua mana minta. Sembah Allah baru minta. Itu sama kalau kita bekerja. Seorang karyawan, seorang pegawai ketika ingin mendapatkan reward, menghadapkan penghargaan, mendapatkan bonus, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana dia mempunyai prestasi dalam pekerjaannya. Kerjakan pekerjaan Anda dengan penuh tanggung jawab, maka ketika seorang pimpinan yang bijak pada saat ada pembagian reward atau pembagian hadiah atau pembagian bonus, maka kita akan mendapatkan prioritas. Tapi kalau kutu, kan ada orang kutu ya, disuruh kerjakan ini tidak mau, disuruh ke sana tidak mau, tidak mau ketika disuruh, maka yakin dan percaya ketika ada pembagian bonus pasti kita paling belakang, itu pun kunaupa. Nah ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sembah Allah baru minta kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, ini juga menunjukkan akan tauhid kita kepada Allah. Makanya Allah berfirman, uda'uni astajibul lakum. Berdoalah kalian, niscaya aku akan mengistijabah doa-doa kalian. Itu sudah janji Allah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang saya, inni qarib, saya dekat. Perhatikan kalimat janjinya Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Cuma ada syaratnya, falyastajibu li, hendaklah mereka beristijabah kepada saya. Istijabah di sini maksudnya menjalankan perintah Allah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepada saya. Itu syarat pengabulan doa. Karena pernah saya ditanya ibu-ibu majelis taklim, Ustaz, saya mau tanya Ustaz, ini kodong lamangku mi berdoa, tapi kenapa doa saya tidak dikabulkan Allah? Saya bilang ada beberapa kemungkinan. Pertama, itu ketidak terkabulnya doa itu berasal dari diri kita. Saya beri contoh, ada orang ketika dipanggil Allah pada saat untuk mendirikan salat dengan kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang kalau dengar azan apa nak bilang? Sebentar pi. Maka jangan heran ketika Bapak Ibu menengadahkan tangan minta kepada Allah, maka apa jawabnya Allah? Sebentar pi. Sama ketika Allah panggil kita.
Itu maaf, ini balance ini seimbang ini. Semakin cepat kita memenuhi seruan Allah, semakin cepat pengabulan sebuah doa. Semakin kutu kita melaksanakan sebuah perintah, semakin susah doa itu dikabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Ini catat, karena banyak orang yang berburuk sangka kepada Allah ketika dia merasa doanya tidak dikabulkan Allah. Saya ulangi, pengabulan doa Allah akan berikan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau keinginan manusia tidak terbatas, Bapak Ibu. Begitu belum punya apa-apa dia berdoa, ya Allah berikan saya rezeki dong, saya mau beli sepeda. Allah kasih rezeki untuk beli sepeda. Kira-kira kalau sudah dapat sepeda apa diminta? Motor. Ya Allah berikan saya rezeki ya Allah supaya saya bisa beli motor. Allah kasih motor, apalagi diminta? Mobil. Ya Allah, ada mi kodong istriku, ada mi anakku 3, tidak bisa mak kalau naik motor. Maka ya Allah berikan saya rezeki untuk beli mobil. Allah kasih mobil, belum tentu dia puas, mungkin dia akan minta pesawat. Tidak ada. Maka Allah akan berikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini yang pertama, kita punya tauhid, aku rela Allah sebagai Tuhan saya, hindari segala macam kesyirikan. Penyakit terbesar yang dihadapi umat sekarang ini adalah kesyirikan. Ada teman saya di NM pernah cerita begini. Ada sebuah rumah itu kayak rumah tak di kampung, rumah kayu. Itu waktu itu musim kemarau, tidak ada hujan. Tiba-tiba dari bawah rumah itu muncul air. Tuan rumah bilang, barakah nih ya, jangan-jangan ini weh karama naseng. Barak weh karama naseng ya. Sebab sekarang musim kemarau tidak ada hujan, tiba-tiba muncul air. Begitu tersebar ini berita, tetangganya pada datang, naseng weh ager naseng. Air apa ini? Dibilang ini air keramat. Tidak ada mata air, tidak ada hujan, tiba-tiba saja munculnya. Tetangga karena kurang iman, kurang ilmu, dia datang buat tempat air. Ari tok kana sesuai karamata, kasih ke air karamata. Semakin banyak orang datang, akhirnya dikomersilkan, dijual ini air. Akhirnya ada yang bayar 1.000, ada yang bayar 2.000, ada yang bayar 10.000. Yang punya rumah banyak uangnya gara-gara air itu. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah dilakukan penelitian dan penggalian, ternyata di dekat rumahnya ada pipa PDAM yang bocor. Si mau kok. Itulah kita ada sedikit data maki di sana. Jadi kembali kepada komitmen awal, kalau mau masuk surga kuncinya adalah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena ini adalah inti tauhid, hanya kepadamu ya Allah saya menyembah dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Yang kedua, wabil islami dinan, saya rela Islam sebagai agama saya. Ketika kita mengatakan bahwa saya rela Islam sebagai agama saya, yakini bahwa yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga adalah Islam. Selain Islam tidak bisa. Ini penting Bapak Ibu, karena sekarang ada upaya pendangkalan akidah dengan slogan semua agama sama, semua agama bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Ini pemikiran seperti ini kacau. Menurut keyakinan kita sebagai Islam, Islamlah yang bisa membawa kita ke dalam surga. Adapun mereka non-muslim kalau mengatakan hal yang sama, itu urusan mereka. Tapi kita pun harus punya keyakinan seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang menyamakan semua agama itu berbahaya. Saya sekedar informasi Bapak Ibu, posisi saya sekarang masih wakil sekretaris DPW PT Sulawesi Selatan. Tahu Ki PT? Bukan PT Kana-Kana ini. PT itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Hanya. Jadi ada teman saya cerita begini, ada seorang mu'alaf masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi karena belum kuat keyakinannya, dia dengar slogan ini. Katanya semua agama sama, semua agama bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Dia lantas berpikir, kalau semua agama sama, semua agama bisa masuk ke dalam surga. Lebih enak di agama saya sebelumnya. Kalau di Islam mesti pakai salat, di Islam mesti pakai puasa, di Islam mesti pakai zakat, haji kalau mampu. Di agama saya sebelumnya, tidak perlu salat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat. Kalaupun ternyata bisa masuk surga, maka lebih enak di agama saya sebelumnya. Dia murtad gara-gara itu. Nauzubillahi min zalik. Jadi jangan menyamakan. Pokoknya menurut keyakinan kita, yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga adalah Islam. Selain Islam tidak mungkin akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ada orang-orang sekuler pernah memprotes. Dia bilang, itu Allah tidak adil kalau begitu. Tidak adil kalau hanya orang Islam masuk ke dalam surga.
Kenapa? Karena banyak di luar Islam juga banyak melakukan kebaikan. Banyak melakukan kebaikan. Contohnya, ini lampu kan bukan muslim yang menjadi penemunya. Ini lampu dipakai zikir. Ini lampu dipakai mendirikan salat. Ini lampu dipakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau dipikir, banyaknya pahalanya itu. Kalau tidak masuk surga, tidak adil Allah. Ya, saya jawabnya begini, secara logika. Ada seorang mahasiswa ini selalu ke kampus. Begitu sampai di kampus, dia begitu masuk dalam ruangan, dia duduk di pojok bagian belakang. Apa yang disampaikan oleh dosennya, pasti dia mampu cerna dengan baik, dan anaknya cerdas. Jadi apa yang disampaikan oleh dosen, dia mampu cerna dengan baik, dia mampu tangkap dengan baik. Ikut semester 1, 2, sampai semester 8. Begitu semester 8, sudah mau diwisuda orang dan pembagian ijazah. Ternyata begitu mau pembagian ijazah, orang ini tidak ada namanya. Padahal anaknya cerdas, anaknya pintar. Tidak ada namanya. Dan dia tidak berhak untuk diwisuda. Pertanyaannya, kenapa tidak ada namanya? Kenapa tidak berhak untuk diwisuda? Memang dia anaknya cerdas, anaknya pintar, ikut ke kampus. Tapi anak ini tidak bisa ikut wisuda dan tidak berhak mendapatkan ijazah. Kenapa? Dia adalah mahasiswa ilegal. Kenapa ilegal? Karena dia hanya ikut kuliah, tidak pernah mendaftar. Tidak pernah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa, meskipun dia ikut setiap hari. Jadi nanti kalau ada orang ngaku-ngaku mau masuk surga dengan alasan dia banyak melakukan kebaikan, dia menemukan lampu, dengan lampu ini kita zikir, kita salat, menerangi jalanan, dia mau masuk ke dalam surga, tapi dia tidak masuk Islam, maka itu adalah calon penghuni surga ilegal. Kenapa? Syarat untuk mendapatkan ijazah, syarat untuk masuk ke dalam surga adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ada orang tidak mengucapkan kalimat syahadat dengan alasan banyak kebaikannya, mau masuk ke dalam surga, maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga karena dia tidak mendaftarkan diri sebagai peserta masuk ke dalam surga. Kalau istilah kita mungkin itu passwordnya ya untuk masuk ke dalam surga. Jadi yakini Islam yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Kemudian setelah itu perhatikan rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Salat ini terutama ya. Salat. Kenapa salat ini yang paling berat itu salat? Allah berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Salat itu berat kecuali orang-orang yang tunduk kepada Allah. Berat. Ada setan khusus menggoda orang salat namanya Khanzab. Khanzab itu setan yang paling sibuk. Begitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Hanzab dalam hadis riwayat Bukhari, itu dia tutup telinganya, dia lari terbirit-birit sambil maaf sambil terkentut-kentut. Itu Hanzab. Jadi Hanzab itu paling tidak suka dengar suara azan. Jadi setan yang namanya Hanzab paling tidak suka dengar suara azan. Maka kalau ada orang yang tidak suka dengar suara azan, itu setan namanya Hanzab. Jadi begitu selesai azan, dia datang sama kita. Itulah tadi yang menggoda kita. Sebentar pi ke salat, nanti pi ke salat. Ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asar miseng. Belum pakai masa asar miseng. Ini ibu-ibu di sana ya. Insya Allah di sini tidak jauh beda. Padahal mestinya kalau dengar azan, alhamdulillah. Begitu qomat, lari lagi setan ini namanya Hanzab. Lari lagi. Begitu selesai qomat, jangan dikira ketika di masjid ada setan, Pak. Di masjid banyak setan. Mau bukti, menurut survei saya, tapi ini rahasia jam bilang-bilang ya. Banyak pengurus masjid baku bombe. Rahasia. Berarti di situ banyak setan yang berperan di situ. Maaf, saya juga pengurus masjid ya. Saya masih sekretaris takmir masjid di sana. Kalau di Cengha, saya diangkat jadi salah seorang pembina yayasan. Memang berat tuh bangun masjid. Banyak protes ke sana kemari. Kita berbuat baik. Baru yang paling banyak protesnya Tenu Sumbang Anda. Baik Bapak Ibu sekalian. Berarti banyak setan di situ. Kita takbir, jangan dikira ketika kita takbiratul ihram tidak ada setan. Allahu Akbar, itu setan sibuk sekali. Apa kata setan kalau sudah takbiratul ihram? Allahu Akbar, apa dia bilang? Uzkur kaza wa kaza, ingat ini dan itu. Yang tadinya kita lupa baru teringat setelah selesai takbiratul ihram. Ini perbuatannya Khanzab ini. Tadinya lupa, sendalku di mana tadi? Begitu takbir Allahu Akbar, itu sendalmu awas nanti ada yang ambil ke di luar. Padahal tadinya tidak pernah kita ingat. Hebat itu Khanzab.
Kadang-kadang lupa ini 3 rakaat atau 4 rakaat ini. Syukur Nabi paham, tidak mungkin kita 100% khusyuk. Makanya ada alternatif yang namanya sujud sahwi. Sujud karena lupa atau ragu dalam jumlah rakaat. Telun rakaat atau patan rakaat nih. Ini pakai patelu. Tambahi mencaji pak. Sebelum salam, sujud. Bacanya apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Atau subhana rabbiyal a'la. Boleh bacaan sujud yang lain kalau tidak hafal. Sujud 2 kali baru salam. Itu hebatnya Islam. Selalu ada solusi Bapak Ibu sekalian. Selalu ada jalan keluar. Ketika di Masjidil Haram kita lagi tawaf, kemudian kan disunahkan untuk kepada kita untuk mencium Hajarul Aswad. Kalau tidak bisa mencium, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk cium jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kalau di Masjidil Haram Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak mau cium terserah. Ya, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu, tangannya dulu begini. Beda kalau Bapak Ibu mau keluar dari rumah, begitu suami istri masih ada di pintu, begitu. Ya kalau di rumah, kalau di Masjidil Haram begini. Kalau di rumah. Baik Bapak Ibu sekalian, karena itu salat ini ajarkan sampai-sampai Nabi pesankan umur 7 tahun anak kalian, ajar dia salat. 10 tahun tidak mau salat, pukul dia. Pukul dia kata Nabi. Pukul yang dimaksudkan di sini bukan pukulan yang membahayakan, tapi pukulan dalam rangka mendidik anak-anak kita supaya taat salat. So, kalau kecil kita sudah ajarkan dia salat, insya Allah akan terbawa sampai besar. Tapi kalau besar baru kita mau suruh salat, sandak susana. Susah itu. Ada maaf sebelum saya tutup. Ada bait syair lagu Bugis yang sampai sekarang masih potongannya masih saya ingat. Itu bagus sekali dulu di kampungnya. Penuh dengan syarat dengan makna, tidak kenal TikTok dulu. Yang joget-joget anda sembarangan itu yang TikTok. Dulu nggak ada TikTok. Maka lagunya coba bayangkan. Nasaba baicu tamitu nawadisiseng nareko batuani masusani nasaba marajana wanawani anrenge poletoni kutwe. Nah itu. Ini falsafah, Masya Allah. Dari kecillah kita diajarkan sebuah kebaikan. Sebab kenapa? Kalau besar baru disuruh, boleh ikut tue, datang dirasa malas, apa lagi. Jadi Masya Allah. Jadi itu subhanallah Islam mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan seperti itu. Bagaimana mendidik anak. Yang terakhir, kita rela Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Maka Nabi jadikan Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Cintai Rasulullah. Bagaimana mencintai Rasulullah? Pertama, memperbanyak salawat kepada baginda SAW. Tidak ada perintah dalam Al-Quran di mana Allah kerjakan perintah itu kecuali salawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Baru perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru perintahkan. Wahai orang-orang beriman, sampaikan salawat dan salam penghormatan kepadanya. Hebatnya ini salawat Bapak Ibu. Sebagai wujud kecintaan. Bukankah Bapak Ibu ketika mencintai sesuatu selalu menyebut-nyebut namanya. Mencintai istri selalu disebut nama istri. Mencintai suami selalu sebut nama suami. Anak dicintai selalu sebut nama anak. Mencintai rumah dan sebagainya selalu sebut rumahnya. Mencintai bunga selalu disebut. Jadi kalau dia cinta bunga, maka dia selalu sebut adalah bunga. Kalau sebut cinta Rasulullah SAW, dalam setiap untayan zikirnya, Allahumma salli ala Muhammad. Mau pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mau panjang seperti salawat pada saat kita mendirikan salat. Mau pendek, sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya. Jadi pada saat kita berkendaraan, berjalan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yakini bahwa tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian setelah itu hidupkan sunnahnya Nabi. Kata Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintai saya, dan siapa yang mencintai saya dia akan bersama dengan saya di surga. Salah satu sunnahnya Nabi, ya tetap ramaikan masjid seperti ini Bapak Ibu. Alhamdulillah hasil Ramadan ini akan dilihat nanti setelah selesai Ramadan. Kita rame-rame ke sini ke masjid, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tetap seperti ini ramenya. Karena kenapa? Banyak masjid kalau selesai Ramadan kembali normal. Ya, seperti sedia kala. Siapa yang datang itu tonji biasanya. Kalau ada orang yang baru datang, berarti ada 2 kemungkinan dia dapatkan. Pertama, dia dapat Lailatul Qadar itu. Yang kedua, berarti dia meraih kemuliaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keberhasilan kita dalam Ramadan. Wallahu taala alam. Maaf, saya kira ini yang sempat sampaikan.
Apa yang sampaikan ini mudah-mudahan kalau ada yang benar ambil pelajaran, apa yang salah datangnya dari pribadi saya.